Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Siregar. Profesi saya saat ini seorang dosen di bidang pendidikan matematika. Ada sesuatu yang ingin saya bagi. Sesuatu tersebut adalah hal yang mendorong saya untuk membuat channel YouTube ini. Seperti yang sudah bisa rekan-rekan lihat bahwa judul atau nama dari channel ini adalah Thinking Maniac Channel. Jadi ini channel yang saya dedikasikan untuk orang-orang yang senang berpikir. Di sisi lain ada sebuah metode berpikir yang saya kembangkan. Metode berpikir ini adalah metode berpikir yang umumnya biasa digunakan di dunia matematika. Namun saya coba kembangkan untuk saya gunakan dalam dunia yang bukan dunia matematika. Metode berpikir yang sudah saya kembangkan ini sudah saya terapkan terutama dalam kehidupan saya. Dengan metode berpikir ini saya sudah mendapatkan kebenaran-kebenaran yang penting bagi saya, terutama sebagai seorang muslim. Melalui metode berpikir yang saya kembangkan ini, saya sudah mengalami perubahan dari keadaan muslim yang hanya menjalankan keislaman hanya untuk eksistensi saja, menjalankan keislaman hanya untuk agar diakui oleh keluarga dan lingkungan sekitar, berubah menjadi muslim yang hakul yakin. Di mana hakul yakin di sini adalah walaupun lingkungan saya berubah, saya berani memastikan bahwa keyakinan saya tidak akan berubah. Nah, saya akan menggunakan metode berpikir ini untuk membahas hal-hal yang membuat resah hati saya, dan saya mencoba untuk membagikan pikir saya ini ya tentu bagian dalam aktivitas belajar dalam hidup saya, yang mudah-mudahan ya minimal bisa jadi referensi bagi rekan-rekan yang memang sedang mencari kebenaran juga. Tapi satu hal yang harus diperhatikan bahwa
eh, apa yang saya utarakan ini adalah kebenaran-kebenaran yang saya utarakan itu masih sifatnya benar bagi saya. Artinya rekan-rekan eh, yang tertarik nonton channel ini tidak punya kewajiban untuk menerima. Ya. Anda berhak untuk menerima atau menolak. Nah, jika bersedia atau berkenan, bagi yang menerima silahkan tulis di kolom komentar kenapa Anda mendukung atau menerima. Dan bagi yang tidak menerima, silahkan tulis argumentasi yang membuat Anda tidak menerima dari kebenaran yang saya utarakan. Ya. Justru saya berharap sekali ada yang mampu membantah dari kebenaran yang saya utarakan. Dan ingat yang paling utama adalah bahwa apa yang saya utarakan ini, kebenaran yang saya utarakan ini adalah kebenaran bagi saya. Kebenaran yang membuat saya berani mengambil keputusan dalam hidup saya. Apakah rekan-rekan setuju atau tidak, pendapat atau tidak, itu hak Anda. Dan saya harapkan sekali ada yang mampu membantah pemikiran saya. Terima kasih. Ya, baik. Tadi pembuka ya. Kalau bicara cukup, ya mungkin ya, bagi orang lain mungkin belum tentu cukup ya. Tapi bagi saya cukup. Karena toh yang penting bukan siapa saya, tapi apa sih yang menjadi hal-hal yang membuat saya resah, sehingga ya memancing saya untuk selalu berpikir ya. Karena baik di dunia muslim ataupun dunia pendidikan itu dikenal istilah belajar seumur hidup ya. Jadi ya selama kita hidup kita harus belajar, dan selama belajar tersebut tentu kita harus berpikir ya. Dimana kita tidak boleh salah satu guna berpikir adalah kita harus bisa mencari sebuah kebenaran. Nah, salah satu contoh, bisa dibilang contoh dan dibilang kita berpikir yang saya lakukan, mungkin karena saya seorang muslim, saya akan membagikan bagaimana saya bisa yakin bahwa pemikiran bahwa Al-Quran harus direvisi itu sangat-sangat tidak logis bagi saya. Apalagi aneh jika ada seorang muslim, jika ada orang yang mengaku muslim tapi
eh, tidak meyakini Al-Quran, tidak meyakini sesuatu yang menjadi sumber ajarannya. Jadi dengan kata lain, kalau Anda tidak meyakini Islam, tidak meyakini Al-Quran, ngapain Anda masih bersikukuh menyandang status sebagai seorang Muslim? Karena bagi seorang Muslim, ya patokannya Al-Quran. Kalau bukan Al-Quran, ya bukan Muslim. Sudah aja Anda buat agama baru, agama apalah terserah. Jadi aneh kalau misalkan Anda tidak percaya tentang Al-Quran, ngapain Anda masih menyandang status sebagai Muslim? Tapi ya terserah saya. Itu Anda dan itu pilihan Anda. Nah, yang penting itu saya. Yang pertama, kebenaran Al-Quran. Hal yang membuat saya yakin bahwa Al-Quran adalah suatu kebenaran. Begini, ketika kita sekolah, kita tentu akan memperoleh informasi-informasi, baik informasi yang membangun pikiran, informasi yang membangun fisik, ya. Membangun fisik, mental. Kalau kata di bidang olahraga itu ada terkenal istilah dalam jiwa yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, ya. Nah, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi penting untuk membuat tubuh sehat dan membuat jiwa sehat. Nah, tentu untuk membuat tubuh sehat dan jiwa yang sehat itu perlu informasi yang benar, informasi yang memang bisa membuat tubuh menjadi sehat, membuat jiwa menjadi sehat, membuat mental juga menjadi sehat. Nah, itulah yang namanya kebenaran, ya. Kebenaran. Dan sebuah fakta, dan saya yakin orang yang sehat akan setuju bahwa semakin kita memperoleh banyak kebenaran, maka kita akan semakin kuat, baik kuat secara fisik, baik maupun kuat secara mental atau jiwa. Ya, idealnya orang sekolah makin pintar, orang yang idealnya rajin olahraga, mempraktekkan ilmu olahraganya, makin sehat badannya, makin kuat. Karena kalau orang sekolah ternyata makin bodoh, makin goblok, ya ngapain sekolah, gitu ya. Nah, jadi idealnya adalah kebenaran itu bisa membuat orang semakin kuat, baik secara fisik maupun mental. Nah, sekarang gini, misalkan Al-Quran itu adalah sebuah kebohongan. Nah, kalau Al-Quran itu adalah sebuah kebohongan, maka pertanyaan yang muncul adalah kebohongan macam apa yang bisa membuat negara Madinah yang asalnya dulu tidak ada, dulu asalnya namanya Yathrib, berubah menjadi Madinah, dan tidak hanya berubah, tapi bisa memberikan pengaruh, menguasai Jazirah Arab, memberikan pengaruh yang melampaui
Persia dan Romawi memberikan pengaruh, mampu mengubah Konstantinopel menjadi Istanbul. Jadi ibaratnya jika sekarang mungkin karena saya berada di Indonesia, contoh misalkan kalau kota kecil ya mungkin Cimahi lah ya. Mungkin jika dibandingkan Madinah dengan Cimahi, kota Cimahi dulu mungkin masih setengahnya Cimahi. Nah, bayangkan kota yang mungkin kalau dibandingkan dengan Amerika dan Cina itu tidak ada bandingannya, gitu ya. Tidak layak untuk dibandingkan. Tapi kota yang besarnya setengah dari kota Cimahi mampu memberikan pengaruh, memberikan kekuasaan, menguasai, melampaui negara Cina dan Amerika. Jadi kedua negara adidaya itu tunduk oleh negara yang kecil itu. Dan benar-benar pemimpinnya adalah dari Cimahi. Jadi benar-benar di bawah kekuasaan Cimahi. Bukan kekuasaan yang sifatnya di bawah tanah. Betul-betul secara lisan mengatakan secara jelas mengatakan bahwa di bawah Cimahi. Nah, kebohongan macam apa yang bisa mengubah negara yang sebesar Cimahi bisa memberikan pengaruh yang bisa pengaruh tersebut mengalahkan Cina, mengalahkan Amerika. Yang dulu mungkin negara adidaya tersebut yaitu Persia dan Romawi. Madinah yang mungkin saat itu tidak ada, nah, ibaratnya debu lah mungkin ya, bagi Romawi dan Persia, mampu memberikan pengaruh yang luar biasa bagi Romawi dan Persia, bisa mengubah Istanbul menjadi Konstantinopel menjadi Istanbul. Jika ada kebohongan yang bisa mengubah seperti itu, maka ya bertentangan dengan konsep kebenaran tadi, kebenaran yang bisa mengubah sesuatu yang asalnya lemah menjadi kuat. Nah, jelas karena kebenaran itu adalah sesuatu yang bisa mengubah sesuatu yang asalnya zero menjadi hero, maka Al-Quran bukanlah sesuatu yang Al-Quran adalah kebenaran yang absolut. Sampai sekarang tidak bisa dikalahkan. Walaupun kekhalifahan hilang, tapi tetap kalau Al-Quran sampai sekarang masih nyata. Umat Islam masih ada, Mekah dan Madinah masih berdiri tegak. Nah, bagaimana dengan konsep revisi Al-Quran? Begini, Al-Quran itu adalah kalimat-kalimat Allah, ucapan-ucapan Tuhan, ucapan-ucapan pencipta kita. Saat kita bisa menyatakan, bisa merevisi Al-Quran, berarti saat itu juga kita sudah menyatakan bahwa kita lebih hebat dari Tuhan. Nah, contohnya seperti apa ya? Seperti orang yang sedang kuliah menyusun skripsi gitu ya. Gak ada cerita tulisan dosen pembimbing direvisi oleh mahasiswa aja.
ada seperti itu ya berarti dosen tersebut nggak layak menjadi pembimbing skripsi. Yang ada skripsi mahasiswa dibimbing direvisi oleh dosen. Artinya yang layak merevisi sebuah karya dari seseorang adalah orang yang memang kapabilitasnya, kehebatannya melebihi dari si pembuat karya tersebut. Itu sudah suatu yang alamiah. Nah sekarang kalau manusia merevisi kalimat-kalimat Allah, berarti ya manusia sudah menjadi lebih hebat dari penciptanya. Dan idealnya jika merasa lebih hebat, ya bisa lebih hebat artinya bisa tidak bergantung dari sesuatu yang berkaitan dengan Allah atau sesuatu yang yang berkaitan dengan ciptaan Tuhan. Dengan kata lain, jika manusia memang merasa mampu merevisi Al-Quran, minimal manusia tersebut harus mampu hidup tanpa oksigen, hidup tanpa air yang merupakan ciptaan Allah, hidup tanpa oksigen yang merupakan ciptaan Allah, hidup tanpa jasad yang merupakan yang merupakan ciptaan Allah. Minimal itu. Dan tidak menggunakan alat bantu yang bahannya merupakan sesuatu yang ciptaan Allah. Artinya harus bisa bergantung, harus bisa tidak bergantung dari sesuatu yang tidak ada yang berkaitan dengan Allah, termasuk ciptaan. Selayaknya seorang dosen yang tidak bergantung pada mahasiswa. Tentu tidak ada manusia yang tidak bisa hidup tanpa oksigen, tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa fisiknya. Buktinya sekarang pandemi corona, ketika pernapasan bermasalah, corona kan menyerang pernapasan, bisa dilihat berapa yang mati. Pemimpin-pemimpin dunia ya, berapa banyak yang ketakutan saat ini, karena takut tidak bisa berenang. Nah sekarang orang-orang yang jelas tidak bisa bergantung, yang tidak bisa lepas dari ciptaan-ciptaannya Allah, apakah layak untuk merevisi pernyataan-pernyataan Allah? Jelas. Jadi orang-orang yang berpikir bisa merevisi Al-Quran ya tidak lebih dari yang orang-orang yang seolah-olah benar padahal logikanya rusak. Ya itu contoh aktivitas berpikir yang saya lakukan, aktivitas berpikir yang membuat saya tidak hanya menjalankan Islam untuk eksistensi, untuk diakui orang, tapi saya menjalankan Islam karena yakin Islam adalah benar. Islam adalah hal yang akan membuat saya menggapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Terima kasih. Silakan bagi yang tidak, sekali lagi apa yang saya utarakan ini adalah kebenaran bagi saya. Anda mau menerima atau tidak silakan. Dan jika berkenan bagi yang menerima silakan komentar, yang tidak menerima pun silakan berkomentar itu dengan argumentasi yang benarnya, bukan
hanya maki-maki setempat. Ya terserah juga sih, hak Anda. Jangan lupa klik subscribe, like, dan ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.